Oke, online kita, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua, rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan mendapatkan paparan dari Prof. Adi Maulana. Beliau adalah dosen pengajar di Departemen Geologi Universitas Hasanuddin. Beliau lulus S1 dari Teknik Geologi Unhas, kemudian melanjutkan S2 di ANU, Australian National University. S3 beliau menyelesaikannya di Kyushu University di Jepang. Kemudian beliau juga sangat aktif dalam kegiatan visiting researcher maupun postdoktoral pada universitas-universitas di Jepang dan Jerman serta di Amerika dan Taiwan. Hari ini mata kuliah yang akan dibawakan beliau adalah geologi logam tanah jarang yang sekarang lagi in. Untuk menyingkat waktu seperti biasa, mungkin langsung saja Prof paparannya, kemudian nanti akan diikuti dengan diskusi atau tanya jawab di akhir paparan. Kalau yang sambil jalan misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat, bisa taruh nama kemudian pertanyaannya apa. Silahkan Prof, waktu dan kesempatannya saya mencoba untuk mengawal kegiatan ini, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di mute, Prof. Belum kedengar ya? Ya, terima kasih. Ya, pengantar. Tes. Sudah kedengaran? Bagus, bagus Pak. Tes. Oke, terima kasih atas pengantarnya Pak Bambang, Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Mohon maaf kok saya tidak dengar suaranya ya. Apa saya saja ya? Betul, Pak Bambang. Bapak Prof. Adi Ibu, mungkin bisa, saudara-saudara, maaf Prof. Adi, mungkin yang tadi Pak Bambang videonya bisa dimatikan dulu, Prof, buat geology of meringankan. right. Pada intinya kuliah di beberapa hasil ya penelitian. Oke. Nah. Tes, udah kedengaran ya? Sudah, tes. sudah. Oke. Mudah-mudahan nggak ada kendala ini sampai selesai nanti. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada hari ini. Saya senang sekali kondisi sekarang ya. Kita juga dari beberapa anak-anak organisasi IAGI ya, itu sekarang sedang ada pertemuan ilmiah tahunan di Lombok ya. Tapi mudah-mudahan kalaupun yang ikut sharing pada hari ini itu jumlahnya terbatas, paling tidak lanjut. Topik yang akan saya bawa Prodi TEGI ya, itu tentang unsur tanah jarang. Ada dua hal nanti penekanannya. Yang pertama unsur tanah jarang yang berkaitan dengan granit, dan kemudian yang kedua unsur tanah jarang yang berkaitan dengan hasil pelapukan dari batuan ultramafic. Saya langsung saja, ya, apa hubungan antara COVID-19 dengan
unsur tanah jarang ya. Jadi kalau misalnya orang terkena COVID, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya, dihindarkan dari penyakit COVID ini. Tentu saja salah satu tools untuk kemudian bisa mengetahui ya separah apa tingkat infeksi itu dengan menggunakan ronsen ya, fototoraks di sini. Nah, salah satu unsur penting yang digunakan dalam fototoraks ini atau X-ray itu adalah unsur gadolinium dan thulium. Ya. Nah, sehingga secara otomatis sebenarnya punya peran ya sangat signifikan ya, terutama dalam hal kemajuan dunia ilmu kedokteran ya. Ya, salah satunya contohnya sangat relevan sekali dengan kondisi pandemi sekarang ini. Kemudian tentu saja di dunia atau di zaman yang segala sesuatunya serba cepat ya, kemudian serba elektronik, komunikasi menjadi sangat penting ya. Dulu kita nggak punya WA, sekarang ada WA sehingga kita bisa kapanpun juga, dimanapun juga kita bisa berkirim, bukan hanya berkirim kabar, tetapi juga berkirim video, kemudian berkirim gambar dan lain sebagainya. Nah, ini ya itu membutuhkan supply yang stabil dari cerium dan erbium ya. Nah, sehingga memang dua hal ini saja ya itu begitu memberikan kita gambaran ya bahwa RII itu memegang peranan sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan dari tahun 2010 saya tertarik untuk kemudian melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut ya mengenai potensi RII yang ada di Indonesia dengan harapan ya ke depannya paling tidak kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih ya, kalau memang betul-betul potensi-potensi RII ini ada di Indonesia ya, dan ilmu dan teknologi paling tidak kita bisa mengolah dan mengelola ya di dalam negeri ya, sehingga betul-betul manfaatnya bisa dimaksimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian tadi saya berbicara tentang dunia kesehatan, kemudian juga tentu saja advance di masa sekarang. Yang satu tantangan. Apa itu tantangannya? Yaitu global warming ya. Bagaimana kenaikan tingkat radiasi CO2 ya yang kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, tentu saja climate change ini ya, global climate change ini ya itu menjadi concern utama dari semua ilmuwan yang ada di dunia. Teknologi yang kemudian kita sudah hasilkan, kalau kemudian di saat yang sama kita juga mempunyai masalah ya dalam hal pengelolaan lingkungan yang ujung-ujungnya tentu saja nanti akan mempengaruhi peradaban manusia juga. Nah, sehingga apa? Sehingga ilmuwan-ilmuwan, teknokrat itu mencoba mencari cara bagaimana mereduksi, how to reduce ya kondisi climate change yang ada ini. Nah, sehingga karena salah satu parameter atau salah satu kontributor utama penyebab climate change ini itu adalah carbon dioxide yang dihasilkan ya oleh kendaraan bermotor ya, oleh kemudian limbah pabrik dan lain sebagainya. Sehingga peneliti-peneliti itu kemudian melakukan penelitian ya dengan menggunakan material-material yang sifatnya mungkin green energy. Apa maksudnya green energy? Maksudnya tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil yang notabene itu menghasilkan polusi CO2 yang sangat besar. Nah, tentu saja concern tentang climate change ini juga menjadi salah satu yang men-trigger ya penggunaan atau pentingnya RII ya untuk kemudian diteliti ya. Kenapa? Karena RII ini sendiri digunakan sebagai
baterai ya, yang kemudian baterai tersebut tahan lama ya, sehingga otomatis juga dapat mereduksi pemakaian dari bahan bakar fosil. Nah, ini semua at the end diharapkan bisa menurunkan paling tidak climate change ya, menjadi lebih rendah lagi daripada apa yang ada sekarang. Itu pengantar saja ya. Nah, dari hal-hal tersebut ya, ada dua sisi mata uang sebenarnya. Kita juga dituntut untuk kemajuan teknologi, bidang kesehatan, bidang pertanian, kemudian bidang industri militer, kemudian bidang komunikasi, bidang penting lainnya yang ada. Economic importance ya, atau nilai ekonomis daripada unsur tanah jarang itu menjadi semakin tinggi, semakin naik. Ini kalau kita lihat, ini kalau yang berkecimpung dalam dunia economic geology ya, grafik ini sangat familiar. Ini adalah komoditas-komoditas atau material-material mineral ya, yang kemudian sangat diperlukan ya. Kalau kita lihat di sini ada light rare earth element atau unsur tanah jarang yang ringan ya, dan heavy rare earth element atau unsur tanah jarang yang berat ya. Nah, ini semua masuk di dalam kategori material-material atau komoditas-komoditas mineral ya, yang mempunyai economic importance sangat tinggi ya. Di saat yang sama mereka juga berada pada kondisi di mana supply-nya itu sangat-sangat limited, very limited. Nah, apa hal yang membuat demikian? Yang membuat hal demikian adalah karena memang belum banyak orang yang kemudian melakukan penelitian-penelitian tentang RII. Ya. Kemudian untuk RII sendiri ya, atau unsur tanah jarang itu Uni Eropa itu memasukkan RII itu menjadi salah satu ya dari 14 material-material bahan mentah ya yang kondisinya kritis ya. Apa maksudnya kondisinya kritis? Kondisinya kritis itu maksudnya secara ekonomik dia sangat-sangat bernilai tinggi ya, tetapi di saat yang sama seperti tadi yang saya jelaskan ya, keterdapatannya atau distribusinya. Nah, apa itu seperti yang tertera pada capaian mata kuliah ini? Kita ingin membahas pengertian unsur tanah jarang. Apa itu unsur tanah jarang? Unsur tanah jarang itu paling mudah kalau ingin mempelajarinya kita buka periodic table. Ya. Orang geologi ini harus familiar dengan periodic table. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang batuan, kemudian mineral yang notabene menyusun ya litosfer ya, yang ya itu semua disusun oleh unsur-unsur. Nah, unsur tanah jarang itu adalah unsur yang mempunyai nomor atom 57 sampai dengan 71 atau yang sering disebut dengan golongan lantanida ya. Golongan lantanida ya itu terdiri dari lanthanum, cerium ya, neodymium, promethium sampai dengan lutetium ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini yang disebut dengan actinida. Actinida sifatnya radioaktif ya. Sementara untuk lantanida inilah yang disebut dengan unsur tanah jarang. Nah, ada dua unsur yang juga dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai unsur tanah jarang. Itu yang disebut dengan scandium nomor 21 dan juga yttrium. Nah, kenapa scandium dan yttrium RII atau unsur tanah jarang? Karena mereka mempunyai sifat yang kurang lebih sama, sifat kimia yang sama. Mereka ini digolongkan. Tadi saya sudah menjelaskan secara umum ya, kenapa sampai unsur tanah jarang itu menjadi sebuah hal yang ya lately atau akhir-akhir ini 2010 itu menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Ya karena dua hal yang tadi ya, RII atau unsur tanah jarang itu sangat-sangat dibuat. Eropa, kemudian Jepang, kemudian Amerika itu sedang mengembangkan yang disebut dengan hybrid car
ketika kita berbicara tentang hybrid car, ya, yang notabene salah satu tujuannya adalah mereduksi penggunaan fossil fuel, berarti kita berbicara tentang baterai, kita berbicara tentang magnet. Kenapa? Karena energi yang mereka dapatkan atau yang akan mereka gunakan untuk menggerakkan hybrid car ini, ya, itu ya berasal dari baterai, ya, atau magnet yang ada di dalam mobil tersebut, ya. Nah, ini karena sifat daripada REE, ya, itu sifat pertama dia punya sifat kemagnetan yang sangat tinggi, dia punya sifat kata konduktor yang sangat bagus, ya, itu memerlukan REE, ya. Kalau kita lihat baterai, magnet, ya, nah, itu semua memerlukan REE. Kemudian juga untuk industri metal, ya, seperti baterai, ya. Kemudian untuk industri komunikasi, industri elektronik, ya, bahkan sampai industri keramik, industri kaca, kemudian juga industri pertanian, ya. Ini kalau dilihat, ini adalah kebutuhan, ya, kebutuhan dari copper, ya. Kalau dilihat itu naik, ya. Demikian pula sampai dengan tahun 2100 itu akan naik, ya. Sehingga notabene ini juga akan sedikit banyak akan menyebabkan kebutuhan akan REE itu akan semakin tinggi. Ya, ini tadi saya hanya mengulangi saja, ya. Dia dibutuhkan sebagai bahan utama magnetik, kemudian industri lampu, industri baterai, industri katalisator. Nah, ini isu yang memang sangat-sangat penting, ya. Dia sangat dibutuhkan dalam industri militer, ya, keramik dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk global supply daripada unsur tanah jarang, kalau kita lihat di sini memang pemain-pemain unsur tanah jarang, ya, itu pemain-pemain globalnya adalah negara-negara yang memang selama ini itu juga mempunyai concern atau mempunyai historical background dalam hal pengelolaan industri tambang yang sangat-sangat maju seperti Australia, kemudian Kanada, kemudian Amerika, ya, kemudian di Rusia, kemudian di Uni Eropa, kemudian ada beberapa di sini juga, ya. Nah, kemudian di Cina, ya. Nah, sehingga memang kalau kita berbicara tentang bagaimana kesiapan Indonesia, ya memang mau tidak mau kita harus mempersiapkan baik itu sumber daya manusia, kemudian perangkatnya, ya, kemudian policy, ya. Kalau memang kita ingin menjadi salah satu negara yang punya peran atau pemain dalam industri unsur tanah jarang. Belum lagi ketika kita berbicara tentang isu yang paling hangat sekarang, saya hampir setiap hari mengikuti webinar, ya. Itu merupakan salah satu berkah di pandemi ini, ya. Hampir 80% dari pembicaraan-pembicaraan yang ada selalu mempunyai topik tentang SDGs. Bahkan saya tahu hari ini juga Pit Iyagi itu punya tema, ya, SDGs salah satu tema pentingnya. Nah, kalau kita berbicara tentang SDGs, tentu saja unsur tanah jarang, ya, itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, ya. Ya, kalau kita melihat di sini, tentu saja dia berkaitan erat dengan apa? Dengan affordable clean energy, ya, energi bersih yang dapat dipakai oleh semua orang, ya. Kemudian juga, ya, tentu saja decent work and economic growth, kemudian sustainable city and communities, ya, climate action, ya, kemudian juga life on land, ya, banyak lagi seperti itu. Jadi memang ketika kita berbicara REE yang dihubungkan dengan katakanlah mungkin SDGs, hubungkan dengan beberapa hal yang memang sangat-sangat relevan dengan konteks kekinian, REE menjadi akan sangat penting. Belum lagi ketika kita berbicara tentang ekonomi, ya, kita tahu bersama salah satu yang membuat REE ini menjadi seksi, ya, itu karena REE 90% lebih itu sekarang dikuasai oleh Cina.
Kemudian Cina pada tahun 2010 itu kemudian mengeluarkan satu policy, dia tidak ingin ya untuk melakukan atau menjual RII ke negara lain karena mereka punya alasan peruntukan untuk industri dalam negeri mereka. Nah, inilah yang kemudian membuat monopoli Cina ini membuat kemudian RII ini menjadi sebuah hal yang kemudian sangat-sangat seksi untuk dibicarakan. Ya, ini hanya gambaran saja betapa kalau kita misalnya melihat di sini ya, ini adalah importance to clean energy. Kita berbicara tentang energi hijau ya di sini. Neodymium, kemudian dysprosium, europium, yttrium, and terbium ya. Ini merupakan 5 ya unsur tanah jarang ya yang punya kelas atau yang diklasifikasikan sebagai mineral-mineral kritis, terutama untuk medium jangka menengah yang akan datang, 5-15 tahun yang akan datang. Nah, sehingga memang siapa yang menguasai ya pasokan atau siapa yang menguasai potensi unsur tanah jarang ya, itu tentu saja sudah bisa dipastikan dia nanti akan menjadi pemain ya, salah satu pemain ya dalam bidang clean energy di masa yang akan datang. Oke, saya masuk ke topik asli ya, tadi itu pengantar. Saya akan berbicara tentang granite related RE deposit ya. Apa itu IOT? Adsorption type and pleasure. Ini salah satu penelitian saya beberapa tahun yang lalu, dan ini ada paper yang saya terbitkan, dan paper-paper yang saya terbitkan udah dijadikan referensi di beberapa negara untuk eksplorasi sebenarnya. Ya. Cukup menarik juga. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang predictable ya. Kegunaan saya tidak perlu ulangi lagi. Tapi yang jelas, kenapa sampai hari ini menjadi satu komoditas yang sangat-sangat penting ya? Ya karena memegang peranan penting ketika kita berbicara tentang clean energy di masa yang akan datang. Kita tahu bersama, ketika kita berbicara clean energy ya, berarti kita berbicara tentang peradaban masa depan ya. Kita berbicara tentang pembangkit listrik tenaga angin yang notabene membutuhkan generator. Generator ini membutuhkan beberapa unsur tanah jarang ya. Kita tahu bersama salah satu sifat yang membuat RI ini menjadi sangat penting itu adalah magnetism ya, kandungan magnetiknya yang sangat tinggi ya, sehingga RI ini dijadikan sebagai salah satu sumber utama dari magnet ya. Kemudian juga untuk di dalam mobil phone ya. Kita tahu bersama bahwa tahun 2010 itu terjadi perang dagang ya antara Amerika dengan Cina. Itu salah satu isu utamanya itu sebenarnya pasokan RII untuk produksi Apple ya di Silicon Valley di Amerika itu terganggu akibat policy yang tadi saya sebutkan, policy dari negara Cina yang membatasi ya ekspor mereka ke luar negeri. Termasuk lampu ya, bagaimana lampu hemat daya ya, itu kemudian dihasilkan lead itu dihasilkan dari unsur-unsur tanah jarang ini, termasuk TV plasma dan lain sebagainya. Jadi memang kalau ingin bermain, sekali lagi kalau memang kita punya niat ya ingin menjadi one of the big player ya, memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kita persiapkan sumber daya manusia ya, terutama geologis, calon-calon ahli geologi ini penting untuk mengetahui. Kemudian kita persiapkan juga katakanlah mungkin perangkat-perangkat peraturan ya. Kemudian kita persiapkan juga atmosfer penelitian ya, sehingga R&D ya dalam bidang RI ini itu bisa berkembang dengan cepat seperti itu. Ini tadi saya sudah perlihatkan bagaimana kebutuhan ya, ini produksi dari biji tanah jarang ya dalam oxide tone. Kita lihat di sini China it's mostly dominate the supply ya, hampir sampai dengan 90% seperti begitu. Kemudian ini kalau kita lihat bagaimana fluktuasi dari harga ya, fluktuasi dari harga sangat berfluktuasi memang ya. Kenapa? Karena
RI ini memang sedikit banyak akan sangat dipengaruhi dari kondisi politik, kondisi ekonomi, dan juga kondisi sosial budaya dari satu masa. Kemudian ini menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan unsur tanah jarang ringan atau light rare earth element, ada yang disebut dengan heavy rare earth element. Sangat mudah, ya. Saudara-saudara itu bisa melihat kalau yang mempunyai nomor atom itu rendah, ya, dari 57 sampai dengan 63, atau dari lanthanum sampai europium, ya, itu diklasifikasikan sebagai unsur tanah jarang ringan, ya, atau disebut dengan LREE. Sedangkan yang dari nomor 64 sampai dengan 71 itu diklasifikasikan sebagai heavy rare earth element. Nah, keterdapatan di lapangan, ya, di kerak HRE atau heavy rare earth element itu lebih sedikit dibandingkan dengan light rare earth element. Kalau keterdapatannya secara rata-rata di kerak untuk light REE itu sekitar 134 ppm, sementara untuk heavy REE itu hanya 14,3. Nah, inilah yang membuat heavy rare earth element itu begitu sangat tinggi nilainya, dalam hal ini harganya. Kenapa? Karena memang untuk mencarinya, ya, itu sangat susah, ya. Nah, kita tahu bersama bahwa disporium, ya, itu mempunyai elemen ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia dan sangat. Sekitar 7 sampai 9. Saya baru menulis buku tentang unsur tanah jarang dalam bahasa Indonesia dan sekarang sudah mungkin minggu depan atau 2 minggu depan sudah terbit. Saya harus terbitkan dia di tahun 2020 karena saya dapat grant dan sebagai salah satu output grant tersebut harus terbit di 2020. Dan tadi saya sudah dapat dummy-nya, versi dummy dari publisher. Saya publish di salah satu percetakan buku di Yogyakarta. Saya dikirimkan versi dummy-nya dan saya diminta dalam 1-2 hari ini untuk melakukan koreksi sebelum dicetak. Nah, di buku situ itu saya menjelaskan, ya, tentang genesa atau geologi endapan unsur tanah jarang. Itu ada sekitar 7 sampai 9, bisa dibaca nanti di situ. Tetapi yang saya akan bahas hari ini, ya, itu ada 3. Yang pertama berkaitan erat dengan granite related, ya, itu kita akan berbicara tentang ion adsorption. Dan kemudian yang kedua tentang pleasure, kemudian yang ketiga nanti secara singkat saya akan membahas tentang latrisasi. Nah, saya akan membahas tentang ion adsorption ore. Kenapa? Karena 90% heavy rare earth element yang notabene merupakan golongan dari REE yang sangat penting, ya, 90% itu merupakan heavy rare earth element, ya. Nah, dan itu bersumber dari ion adsorption ore. Dan ini bersumber dari mana? Dari Cina, ya. Hampir sekitar 90% itu dari southern China. Sementara juga untuk lingkungan geologi yang lainnya, ya, itu bisa didapatkan di placer, ya. Kemudian juga ada beberapa formasi geologi yang banyak mengandung mineral-mineral yang notabene mineral tersebut merupakan REE bearing mineral. Nah, kemudian di akhir tadi saya sudah mengatakan saya akan berbicara tentang hubungan antara REE, ya, itu dengan proses latrisasi, ya, terutama yang berhubungan dengan skandium, ya. Kenapa? Karena memang harga dari skandium, metal skandium ini semakin hari juga semakin ekspensif dan juga ini secara umum disimpulkan, ya, macam-macam deposit ketika kita berbicara tentang REE di dunia ini. Ada yang disebut dengan tipe karbonatit, ada yang disebut dengan bayan obo, ada yang disebut dengan karbonatit yang mengalami proses pelapukan, ada yang berhubungan dengan proses intrusi batuan beku yang sifatnya very alkaline, ya.
kemudian ada yang berasosiasi dengan Fe oxide apatite, ya, ada yang juga berasosiasi dengan uranium, ya. Tetapi saya akan concern di ion adsorption type dan pleasure type. Di buku saya itu saya menjelaskan semuanya ini. Tetapi hari ini karena waktunya terbatas, saya akan lebih banyak berkonsentrasi di ion adsorption type secara umum dengan pleasure type. Nanti saudara-saudara, Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut lagi. Nah, ini ya sekali lagi gambaran saja bagaimana harga metal, kemudian juga keberlimpahannya ya, dari RII, yttrium dan scandium. Ini kalau misalnya kita normalisasi ya dengan chondrite, dengan primitif mantle, kita lihat di sini ya bahwa untuk RII sendiri ya, ini kalau kita lihat di upper crust ya tentu dia akan sangat melimpah ya. Kemudian di ini average continental crust ya. Nah, ini untuk di lower crust. Jadi memang ketika kita berbicara RII ya, kita akan banyak berbicara di crack ya. Tapi nanti saya akan menjelaskan juga ketika kita berbicara tentang scandium ya, justru kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang upper mantle ya, kemudian primitive mantle dan lain sebagainya. Ya, saya akan mulai di ion adsorption type deposit. Ini saya akan mengantar dari China. This is very anomaly ya. Ini merupakan salah satu yang masih misteri sebenarnya, Bayan Obo ya. Ini dilaporkan tahun 1992 and this is still the biggest ion adsorption type in the world ya. Dan sebenarnya eksplorasi dan proses metalurginya itu telah dilakukan sejak tahun 1969 ya. Memang Cina dari tahun 1960 mereka sudah concern di RII. Saya teringat waktu saya PhD di Jepang, di sebelah saya ya, itu teman saya, teman satu angkatan dan satu laboratorium itu mahasiswa dari China. Saya setiap makan siang selalu bercerita ya dengan dia, dan dia sudah kebetulan kami sama-sama concern di RII. Dia sudah menceritakan bagaimana di awal tahun 1960 ya, geologis di sana itu sudah diarahkan untuk mencari potensi-potensi RII. So, kita bisa bayangkan tahun 1960 mereka sudah berbicara tentang RII. Sementara kita tahun 2000, let's say mungkin 2010 ya. Ya, kita tarik sedikit ke belakang tahun 2000 ya. Itu baru dimulai tentang isu-isu tentang RII. Jadi memang wajar kalau misalnya Cina itu sampai sekarang bisa menguasai. Kenapa? Karena 50 tahun yang lalu, bahkan 60 tahun yang lalu mereka sudah memulai. Ya. Tetapi tidak ada kata terlambat dari kita. Ya. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang itu bisa lebih menguasai, ya, baik dalam hal teori maupun juga sampai dengan proses metalurginya, kemudian processingnya, dan lain sebagainya. Untuk ion adsorption type ya, ini memang banyak menyebar ya di daerah-daerah dengan climate yang tropik ya, di tropical climate ya. Kenapa? Karena ion adsorption type ini adalah sebuah deposit ya yang tipenya itu tipe yang mengalami proses pelapukan. Nah, kita tahu bahwa ketika kita ingin mendapatkan satu profil pelapukan batuan yang intensif atau yang tebal, we will expect such a tropical condition. Kita akan tentu saja kita akan banyak mendapatkannya di daerah-daerah tropis di mana pergantian suhu yang sangat ekstrim antara siang dan malam, ya, kemudian suhu yang temperate ya dan sebagainya, ya menyebabkan nanti terjadinya proses pelapukan kimia yang sangat intensif seperti begitu. Nah, kalau kita misalnya melihat di sini ya proses pelapukan kimia yang tinggi ya, tetapi syaratnya supaya ion adsorption type ini berlangsung harus punya erosion rate yang rendah. Ya, kenapa? Karena walaupun proses pelapukan kimia tinggi, tetapi at the same time kita punya erosion rate yang very high,
that is nonsense. Ya. Tidak akan ada yang sisa. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah proses pelapukan kimia berlangsung sangat intensif, ya, yang kemudian nanti akan menghasilkan tebal soil, itu yang lumayan. Kemudian proses erosi yang juga sangat rendah. Sehingga apa? Sehingga profil pelapukan tadi itu akan remain, ya, akan tertinggal, ya, pada tempatnya. Nah, itulah salah satu syarat, ya, untuk kemudian bagaimana supaya proses ion adsorption ini itu bisa berlangsung. Tadi saya sudah menjelaskan ini sedikit, ya. Ini artinya apa? Ini artinya, ya, kalau kita lihat di sini di upper crust, kemudian di continental crust, kemudian di lower crust, ya, itu kita bisa mendapatkan RI yang melimpah dibandingkan dengan depleted upper mantle, ya. Ini berarti apa? Berarti kita expect dia itu di batuan-batuan yang notabene, ya, itu punya yang terbentuk di continental crust, ya, atau dia punya semacam lingkungan pembentukan di continental crust, ya. Apakah itu di upper crust ataukah juga di lower crust. Tapi kita harapkan batuan-batuan yang punya semacam sifat, ya, kontinental. Nah, di mana batuan tersebut atau jenis batuan apa yang biasanya punya sifat kontinental, ya? Ya tentu saja batuan-batuan granit, ya. Kita ambil secara umum saja granitic rock, ya. Kalau saya katakan granitic rock itu artinya batuan, ya. Jadi pengertian dari granitic rock itu adalah batuan yang mempunyai kandungan mineral kuarsa sebanyak 20 sampai dengan 60% dan mempunyai tekstur yang phaneritic atau tekstur kasar, ya. Jadi range-nya itu antara granit, ya, sampai dengan granodiorite, ya, atau bahkan sampai diorite seperti itu. Nah, sehingga kita akan expect terjadinya proses ion adsorption ini itu di batuan-batuan granitik, ya. Batuan-batuan granitik itu apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, batuan-batuan yang mempunyai komposisi kuarsa 20 sampai dengan 60% dan mempunyai tekstur phaneritic, ya. Nah, sehingga kita bisa expect dia di mana? Di granit, ya, kemudian di syenit, ya, kemudian katakanlah mungkin di monzonit, ya, kemudian di granodiorite, ya, atau sampai dengan di diorite. Nah, itu adalah batuan-batuan jenis granitik. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah batuan-batuan granitik, ya, granodiorite yang kemudian mengalami proses pelapukan. Ya, kita lihat ini soil, ya, di atasnya. Nah, ini kalau misalnya kita dapat batuan granit, kemudian kita dapat profil pelapukan yang lumayan tebal, ya. Nah, kita bisa mengekspek bahwa terjadi proses ion adsorption ore. Ya, tentu saja memerlukan penelitian yang lebih lanjut, ya. Kita harus ketahui sifat dari batuan granitnya apa, ya. Kenapa? Karena sifat atau karakteristik dari jenis dari granitic rock yang menyusun, ya, itu nanti akan menghasilkan konfigurasi pengayaan RII yang juga berbeda. Oke, saya lanjut lagi, ya. Ini untuk RII deposit. Jadi source rock-nya kita udah tahu, ya, granit, ya. Kenapa? Karena tadi dia lebih kaya di batuan-batuan yang sifatnya kontinental daripada yang sifatnya mantel, ya, kerak begitu. Jadi source rock-nya granitic rock. Kemudian kalau misalnya terjadi proses chemical weathering, ya, kemudian terjadi erosion, ya, yang terjadi itu adalah residual deposit. Nah, jadi kalau ada batuan granit nih, kemudian mengalami proses pelapukan, nah, tapi ternyata erosion rate-nya tinggi di daerah tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah residual deposit. Nah, biasanya nanti akan menghasilkan placer deposit. Kenapa? Karena dia nanti akan dibawa, ya, oleh proses sedimentasi, ya. Dia nanti akan tertransportasi, kemudian dia nanti akan terendapkan pada satu cekungan sedimen, let's say maybe di pantai, di sungai, apa dan sebagainya. Sehingga dia akan menjadi placer deposit, ya. Sementara
syarat untuk terjadinya ion adsorption type deposit, ya tadi saya sudah menjelaskan, terjadi chemical weathering, kemudian terjadi decompose dari mineral-mineral tersebut terurai, ya, sehingga mineral-mineral yang memang banyak mengandung REE, ya, itu kemudian nanti akan teradsorb. Apa itu adsorb? Adsorb itu akan melekat. Ya. Kalau absorb AB, ya, itu dia akan terserap, dia akan masuk. Tapi kalau AD, adsorption, berarti dia akan hanya menempel, ya, dia akan menempel. Dia akan menempel di mana? Dia akan menempel di, kalau misalnya satu batuan mengalami proses pelepukan, terutama batuan-batuan tersebut sangat kaya dengan, katakanlah mungkin alkali, ya, sangat kaya dengan sodium, kemudian potasium, ya, dia nanti akan menghasilkan clay atau mineral-mineral lempung, ya. Nah, RE ini, ya, itu kemudian nanti akan menempel, dia akan menempel di permukaan kristal daripada clay tersebut. Itulah yang disebut dengan adsorption. Jadi dia tidak terserap ke dalamnya, tapi dia akan menempel di permukaannya. Nah, inilah yang kemudian nanti yang disebut dengan proses ion adsorption type deposit. Nah, sementara kalau source rock-nya kemudian tidak terjadi chemical weathering, ya, ya kemudian hanya larut akibat adanya air permukaan, air tanah dan sebagainya, yang terjadi apa? Yang terjadi there will be no mineralization at all, ya. Nah, jadi ini skema yang bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan daripada REE, terutama di batuan-batuan yang source-nya itu adalah batuan granitic rock, ya. Ya, kemudian setelah kita melihat ini, kita harus tentu saja harus punya semacam pengetahuan, ya, what kind of granitic rock that we can expect to result untuk menghasilkan REE yang ekonomik, ya. Kalau kita lihat di sini, nah jadi memang apakah kalau kita lihat, ya, ini ada pembagian batuan-batuan granitik itu ada yang disebut dengan ilmenite series, ya. Ada yang disebut dengan magnetic series. Ini kalau misalnya kita membagi batuan granit berdasarkan magnetic susceptibility-nya atau tingkat kemagnetannya, ya. Kemudian ada yang namanya I-type nanti, ya, atau tipe igneous, ada yang namanya S-type atau tipe sedimentary, ya. Nanti saudara belajar lagi petrologi, ya, biasanya petrologi itu diberikan gambaran seperti itu. Nah, yang mana sebenarnya yang kayak akan REE nanti kita lihat sendiri, ya. Oke, untuk placer RE deposit, ya, biasanya RE ini akan di-host, ya, oleh mineral-mineral yang disebut dengan monasit, ya. Kemudian stenotime, kemudian zircon, ya. Yang lain-lainnya biasanya fergosinite, ya. Nah, biasanya untuk placer mineral yang paling mendominasi, ya, itu adalah monasit. Nah, sehingga memang kalau kita ingin mengekstrak REE dari placer, kita harus mencari satu endapan placer, dan ya tentu saja dari mana source-nya, biasanya dari batuan-batuan metamorf maupun juga batuan-batuan granitoid, ya. Nah, ini salah satu di Bangka Island, ya. Kita tahu Pulau Bangka, Pulau Belitung itu adalah batuan-batuan granit di sana, ya. Kemudian mengalami proses pelepukan, ya, kemudian tertransportasi, ya, di pantainya sendiri. Ini hasil dari penelitian menunjukkan kandungan ZR-nya sampai dengan 8.870 ppm, ya, dengan kandungan UTJ ringan, unsur tanah jaringan itu hampir 840-an. Heavy rare earth elemennya cukup tinggi, 653 ppm, ya. Nah, ini menjanjikan sekali sebenarnya. Kalau di Southern Myanmar ini bahkan sudah diekspor, ya, ke India, ya, kita nggak tahu berapa REE-nya. Nah, ini kalau ion adsorption type deposit di Cina, kalau kita ingin lihat lagi, ya, berapa sih sebenarnya. Nah, dan kemudian apa sih source rock-nya? Nah, kita lihat di sini bersama bahwa berdasarkan penelitian yang ada, batuan-batuan granit source, ya, dari ion adsorption type yang ada di China, ya, itu didominasi oleh I-type, ya, kemudian ilmenite series. Jadi dia tipe I, ya, kemudian dari magnetic susceptibility-nya, ya, itu punya nilai, ya, di bawah 3, ya, sehingga dia digolongkan sebagai ilmenite series. Ya, jadi saudara-saudara kalau ingin melakukan penelitian, eksplorasi, ya, lihat dulu, pelajari petrologi dari batuan granitnya. Kalau batuan granitnya punya
karakteristik yang mengarah ke I-type, ya, kemudian juga at the same time kita ukur magnetic susceptibility-nya, kemudian dia eliminate series. Nah, ini besar kemungkinan ya dia bisa menghasilkan satu mekanisme enrichment ya dari RII yang disebut dengan ion adsorption type ya. Kalau di China itu punya umur Jurassic sampai Cretaceous ya. Kemudian ya dia bukan proses laterisasi tapi dia ion adsorption. Kemudian cut off grade-nya lumayan ya. Dan dia di lempung tadi saya sudah katakan dia diadsorb ya, diikat ya di permukaan lempung ya, terutama kaolin dan halloysite. Dan ini very easy to extract. Nah, ini yang membuat sebenarnya Bayan Obo itu menjadi very favorite ya. Kenapa? Karena dengan sifatnya yang ion adsorption dia hanya melekat di atas permukaan lempung sehingga we don't need to crush atau grinding ya, atau mineral processing yang kompleks ya. Tetapi dia hanya dilakukan ion exchangeable electrolyte solution. Kemudian hal yang kemudian membuat dia menjadi sangat primadona ya itu juga konsentrasi dari unsur-unsur yang sifatnya radioaktif seperti thorium and uranium ya itu sangat rendah ya. Nah, untuk ion exchangeable electrolyte solution ini sangat menarik dan mungkin nanti di lain waktu saya akan menjelaskan karena tidak ada waktu sekarang. Ya, ini hanya gambaran saja betapa di Cina ya itu kita bisa mendapatkan I-type ya kemudian S-type, kemudian kita karena penelitiannya sudah lengkap ya kita udah tahu umurnya berapa sehingga it is very easy to determine ya yang mana sebenarnya yang katakanlah berpotensi besar untuk menjadi ion adsorption type seperti itu ya. Ya ini hanya gambaran saja ya. Untuk REE ya itu 354 sampai 588 ppm ya. Nah, ini prosesnya. Ini ion adsorption ore-nya seperti ini. Jadi ini batuan granit ya mengalami proses pelapukan, biasanya dia nanti akan menghasilkan satu profil. Satu profil ya yang disebut biasanya ada yang disebut dengan horizon A, horizon B, horizon C and horizon D ya. That is very classic classification. Tapi kalau misalnya kita mau klasifikasi yang lebih katakanlah mungkin lebih advance ya, lebih kontemporer, kita bisa membagi parent granite, weakly weathered granite, kemudian biasanya RII akut yang sudah mengalami proses pelapukan dengan zona leaching yang ada. Nah, ini kalau misalnya pakai klasifikasi horizon ya, biasanya itu antara horizon C dengan horizon D. Nah, di situ banyak berdasarkan penelitian yang saya lakukan itu banyak kemudian proses ion adsorption terjadi di situ ya. Nah, ini hanya gambaran saja kalau dijelaskan terlalu ribet di sini, tetapi yang jelas kita harus mengetahui sifat dan karakteristik batuan granit ya, parent granitnya atau source rock-nya apa. Kalau ingin mengetahui yang mana I-type, yang mana S-type ya, yang mana ilmenite series, yang mana magnetic series, biasanya ya dari petrografi bisa. Dari petrografi ya itu biasanya kalau misalnya satu batuan granit ya kemudian disusun oleh jenis mica yang menyusunnya adalah biotype ya, biasanya dia lebih cenderung ke I-type ya. Kemudian dia magnetic series. Tapi kalau misalnya banyak micanya jenisnya muscovite ya biasanya dia S-type dan juga ilmenite series. Ini biasanya ya berdasarkan pengalaman dari saya. Nah, kita tentukan ya kemudian kita bisa lihat kira-kira proses adsorpsinya bagaimana ya, apakah ada kaolinit ya. Nah, biasanya kita melakukan penelitian dengan menggunakan XRD ya. Nah, kalau XRD ada ya kemudian sampel-sampelnya kita ambil di setiap lapisan ya, ini kemudian kita lakukan ICP-MS ya. Kemudian setelah data ICP-MS ada, nah kita ingin lihat ya biasanya anomali dari cerium itu akan memberikan kita informasi ya di mana akumulasi daripada REE. Depletion of cerium, jadi misalnya kalau kita dengan spidergram ya, ini saya kalau geokimia tentu saja yang sudah mengambil atau yang pernah mengambil geokimia itu sudah diajarkan ya bagaimana mengeplot ya
dengan menggunakan spider diagram. Ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan anomali dari cerium, ya, nah itu bisa betul-betul mengindikasikan bahwa terjadi akumulasi zone. Ya. Kenapa? Karena cerium ini mengindikasikan terjadi kenaikan pH. Ya. Tentu saja ada intervensi daripada groundwater. Nah, kemudian sampai di atas kembali, ya. Nah, biasanya sampai di atas kembali, kalau misalnya anomali cerium sudah positif, ya, nah itu sudah berarti depletion daripada REE yang 3+. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ya, ini APMA. Nah, ini biasanya ini praktisnya di lapangan, ya, kita mengambil sampel di sini. Ini hasil, ini merupakan hasil proses weathering, ya. Kemudian kita ingin mengetahui apakah terjadi proses ion adsorption, ya kita lihat seperti ini. Ya. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Oke, sudah, saya lanjut saja langsung terus. Nah, ini kalau kita ingin membedakan, ya, ini REE bearing mineral dalam granit. Nah, ini I-type, dia punya alumina saturation index itu kurang dari 1,1. Apa itu alumina saturation index? Alumina saturation index biasanya kita butuh data XRF, ya. Kemudian kita bandingkan, ya, data antara alkali, ya, dengan aluminanya, Al2O3-nya. Ya. Kemudian di situ nanti terklasifikasikan yang mana yang disebut dengan meta-aluminous, yang mana pera-aluminous, ya, yang mana pera-alkalin, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melakukan klasifikasi, membagi sebenarnya. Nah, kalau untuk ion adsorption deposit, kita expect I-type dengan alumina saturation index kurang dari 1,1, di mana mineral-mineral yang kita harapkan, ya, itu hadir, itu adalah titanite, kemudian alanit, apatit, dan juga zircon. Kemudian dia mengalami proses fraksinasi yang sangat kuat, ya. Nah, biasanya dia nanti akan menghasilkan proses ion adsorption deposit. Sementara kalau untuk placer deposit biasanya kita expect S-type, jadi parent granitnya itu S-type, di mana alumina saturation index-nya itu lebih besar daripada 1,1. Mineral yang kita harapkan sebagai REE bearing mineral, ya, itu monazite, kemudian cenotype, kemudian apatit, dan juga zircon. Ya, ini gambar dari proses ion adsorption tadi, ya, di mana ada mineral kaolin, ya, kemudian REE itu nanti akan melekat di permukaan, ya, yang ada di mineral-mineral lempung ini, ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk melakukan eksplorasi. Biasanya kalau I-type granit itu mempunyai kandungan PA P2O5, ya, itu yang rendah, ya. Sementara kalau S-type itu punya P2O5 yang relatif lebih tinggi daripada yang I-type, seperti begitu, ya, seiring dengan kenaikan dari SO2. Ya, oke, ini hanya gambaran-gambaran saja. Biasanya ini juga gambaran dari SEM dan IPME. Kemudian kita juga bisa melakukan geokimia sebenarnya di sini, data geokimia. Saya skip saja. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi saya katakan bahwa, ya, Cina sudah memulai sekitar tahun 1960-an melakukan mapping, ya, seperti yang dilakukan. Kemudian kalau di Indonesia, ya, batuan-batuan granit di Indonesia sebenarnya banyak sekali tersebar. Kita punya di Sumatera, kita punya di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga, ya, beberapa. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya melakukan penelitian di Sulawesi. Jadi saya mapping semua batuan granitoid yang ada di Pulau Sulawesi. Ya, ini merupakan distribusi dari batuan-batuan granit. Ya, salah satunya adalah formasi Mamasa. Formasi Mamasa itu punya 20 sampai dengan 40 km, ya. Kemudian dari ketebalan pelapukannya itu bervariasi, ada yang 3 sampai dengan 7 meter. Beberapa tempat itu sampai dengan 10 meter. Ya, ini gambarannya saja, ya. Kemudian kita melakukan very simple classification, kita ingin melihat, ya. Ya, jadi dia meta-aluminous dan mostly I-type, ya, di sini. Dan kalau kita lihat juga dari kandungan P2O5-nya itu I-type di sini, ya.
Harker diagramnya juga, dan ini ya salah satu yang memperlihatkan bahwa kemungkinan besar banyak mengandung jenis REE tetapi yang sifatnya light rare earth element, bukan yang heavy rare earth element. Seperti begitu ya. Dan kalau kita lihat juga yang membawa mineral RI biring mineralnya itu zirkon ya, ditunjukkan dengan korelasi positif antara kandungan ZR dengan total daripada RI kalau kita lihat ya. Nah, sehingga kita bisa ekspektasi bahwa mineral pembawa RI itu adalah mineral zirkon dan mineral apatit. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita ingin mengetahui ya di mana RI pada batuan-batuan granit ya, terutama yang tipe ion adsorption, ya kita melihat dulu karakteristik dari mineral-mineral granit sebagai batuan induknya yang mengalami proses pelapukan. Kemudian ya kalau untuk placer ya, nah, biasanya placer ini senang dengan S-type ya, karena mineral pembawanya ya itu monazite, kemudian xenotime dan juga zircon ya. Dan kemudian kalau ingin eksplorasi lebih lanjut lagi ya, atau ingin studi lebih lanjut lagi, biasanya kita menggunakan depletion of cerium, negatif CO anomali pada satu profil pelapukan granit itu merupakan salah satu very good indicator of ion adsorption or telah terjadi di situ ya. Dan ya tentu saja big and promising resources di Indonesia ya, baik itu ion adsorption maupun placer. Nah, tinggal bagaimana penyebaran yang ada di Indonesia tadi ini ya itu bisa diteliti oleh ahli-ahli geologi, mahasiswa apa dan sebagainya. Jadi memang masih kesempatan itu masih banyak terbuka ke depan seperti itu. Oke, saya kira itu saja barangkali yang untuk sesi pertama. Sesi kedua saja saya langsung gambarkan saja ini tentang keterdapatan skandium ya pada batuan-batuan hasil pelapukan batu ultramafic di Indonesia. Ini saya tidak usah gambarkan saja. Ini saya tadi sudah di awal pertemuan menjelaskan kenapa sampai skandium itu diklasifikasikan ya sebagai bagian daripada unsur tanah jarang ya, karena mereka mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama secara kimia. Dan kemudian saya memulai penelitian ini kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Kenapa? Karena pada saat itu saya punya grant dari Jepang ya, dari JICA, dibiayai oleh JICA, dan kemudian di situ memang harga skandium pada saat itu sangat tinggi sampai dengan 5.000 US dollar per kilogram, dan sampai sekarang perlu diketahui bahwa ternyata memang nggak ada produksi primer dari skandium. Jadi skandium itu pada umumnya itu diperoleh dari byproduct dari material-material yang sudah ada yang banyak mengunsur-unsur skandiumnya. Nah, sementara demand-nya itu sangat growing ya. Sekarang itu digunakan sebagai bahan baku dari pesawat ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu tahu di Indonesia sekarang lagi in sepeda ya. Nah, sepeda-sepeda yang berkualitas tinggi itu dibuat dari skandium. Kenapa? Karena skandium alloy yaitu mempunyai daya tahan yang lebih kuat, punya anti karat yang lebih lama, dan kemudian punya kekuatan yang lebih tinggi daripada alloy atau logam-logam campuran biasa seperti begitu. Nah, kemudian yang paling penting dari bidang energi ya, di Jepang itu sekarang disebut dengan solid oxide fuel cell, yaitu semacam genset tetapi dia tidak berbahan bakar bensin, dan itu punya skandium dijadikan salah satu konverter di sana untuk merubah energi listrik menjadi energi panas menjadi energi listrik. Nah, ini saya langsung saja, ini cara kerjanya dari solid oxide fuel ya. Kemudian ya ini oleh bagaimana di skandium itu digunakan dari industri bicycle atau industri sepeda ya, kemudian industri pesawat terbang ya, dan sekarang salah satu yang paling besar itu adalah aerospace transport ya. Ini memerlukan pasokan skandium yang sangat tinggi. Kemudian solid oxide fuel cell juga ya sebagai pengganti daripada zircon yang ada di solid oxide fuel cell. Ini saya dapatkan informasi dari Inggris ya. Banyak sekali aplikasi PhD sekarang dibuka untuk meneliti tentang itu tadi skandium ya, tentang bagaimana RI ini digunakan ya di dalam
industri maju seperti itu. Ini proyeksi harga ke depan ya. Ini juga seperti itu. Nah, ini bagaimana saya memulai penelitian ini dengan menggunakan ini ya. Kalau kita lihat bahwa beberapa jenis batuan itu dilakukan penelitian kandungan skandiumnya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini ada hubungan secara tidak langsung antara komposisi silika yang notabene memberikan kita informasi tentang sifat dari batuan, sifat kimia dari batuan. Jadi dia semakin asam, maka skandium itu nanti akan semakin rendah. Nah, sementara konsentrasi yang mempunyai silika rendah di bawah 50 ya, itu mempunyai skandium yang sangat tinggi. Tapi kita juga di sini harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini akan bermain memegang peranan penting koefisien ya, koefisien dari mineral tersebut atau unsur tersebut ya. Nah, ini partition coefficient yang saya sebutkan tadi ya. Kalau partition bisa berada pada mineral, satu mineral. Jadi kalau partition coefficient skandium sendiri di olivin itu 0,14 sampai 0,22 ya, sementara untuk di klinopiroksin dan di amfibol dan ortopiroksin itu cukup tinggi 2,5 sampai 3,5. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya partition coefficient Ni dan CO itu biasanya akan terkonsentrasi tinggi di olivin, sementara kalau SC itu justru ya dia tidak akan terkonsentrasi di olivin. Jadi notabene batuan-batuan yang sifatnya ultramafic ya itu mempunyai kalau dia sangat tinggi akan olivin, biasanya nanti dia akan mempunyai Ni dengan kobalt yang sangat tinggi. However, ya dia mempunyai komposisi skandium atau konsentrasi skandium yang sangat rendah. Ya, jadi ini salah satu tipe-tipe dari skandium miring deposit ya. Dari sini saya coba pelajari karena di Palawan Island ya itu Sumitomo Metal Mining itu sudah memulai di 2014 dan dia bikin scandium recovery pilot plan ya. Itu sudah menghasilkan 10 kg scandium oxide per bulan di tahun 2014. Nah, kenapa tidak kalau misalnya di Indonesia ya, wabil khusus lagi di Sulawesi yang notabene merupakan salah satu pulau di mana penyebaran dari batuan ultramafic rock itu sangat-sangat luas ya. Nah, ini di Australia ya. Di Australia itu sudah dilakukan ekstraksi ya, ini di batuan-batuan ultramafic yang mengalami proses pelapukan. Nah, ini gambaran saja ya, ini bagaimana di lapangan ya, ini formation nickel laterite, saya kira semua sudah tahu bagaimana proses pelapukan di laterite ya. Ini penelitian yang saya lakukan di sana. Kemudian ini beberapa alat yang saya gunakan, ada yang disebut dengan XRF, kemudian ini XRD. Ini adalah EPME, kemudian laser Raman spektroskopi, kemudian ini adalah laser ablation inductive coupled plasma mass spectrometer, kemudian ada ICP-MS juga di sini, ini untuk mendeteksi atau untuk mengetahui konsentrasi daripada RII. Ini cara kerjanya nggak usah saya jelaskan ya. Ini langsung saja hasilnya ya. Saya membagi dia berdasarkan ya ini tadi ada bedrock, ada saprolite, ada limonite, ada yellow limonite dan red limonite. Kemudian kita lakukan kalau Habsburgite modelnya seperti ini ya, polanya seperti ini. Jadi memang rata-rata setelah ada beberapa jenis batuan yang diteliti, ada Habsburgite, kemudian ada peridotite sendiri, ada dunite ya. Semua terjadi pengayaan di bagian limonite ya. Nah, kemudian ini penelitian yang paling terbaru dan ini sudah di-publish mungkin di awal Januari di salah satu international paper yang lumayan bergengsi di sini. Kita melakukan penelitian di daerah Sorowako dan juga di daerah Pomala ya. Ini di Konde, Watu Labu, PTA dan Wilson, Habsburgite dan serpentinized Habsburgite. Ini adalah pola yang terjadi di sini. Jadi kita bisa confirm bahwa memang terjadi proses pengayaan skandium ya. Kalau kita lihat di sini ya, skandium ya ini itu di mana di yellow limonite ya. Jadi sudah confirm. Nah, konklusinya adalah skandium enrichment dalam skandium mengalami proses enrichment dalam proses laterisasi, terutama pada batuan ultramafic. Dan kalau ingin lebih jelasnya lagi, ya saya ingin memberikan sedikit clue ya, bahwa skandium itu akan terkonsentrasi pada lapisan-lapisan limonite. Nah, ke depan ya tentu saja akan masih banyak PR-PR yang akan kami lakukan ya, dan kemudian juga
saya harapkan juga semakin banyak ya geologis atau mahasiswa geologi Indonesia yang mencoba untuk melakukan penelitian sehingga ke depannya kita bisa mempunyai database yang lebih lengkap. Ya, saya kira itu saja Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Ini terlalu panjang kalau saya lanjutkan lagi supaya kita bisa banyak berdiskusi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Bambang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas paparannya. Dari peserta telah ada beberapa pertanyaan nih Prof. Mungkin saya bacakan atau saya share aja Prof? Ya, bisa di di chat ya, di kolom chat boleh. ya. Saya share ya. Yang pertama dari Aufa Fikri ya Prof. Bagaimana menurut Prof tentang pengembangan REE di wilayah Sumatera? Ya, oke. Terima kasih Mas Aufa. Mas Aufa, di Sumatera itu salah satu yang potensial besar sekali, terutama kita tahu bersama ya di Belitung, di Bangka, ya, penyebaran granit. Bahkan di Sumatera Utara, saya punya satu teman sekarang yang ada di LIPI, Pak Iwan, ya itu teman saya. Itu sekarang lagi meneliti tentang REE yang ada di Sumatera Utara, kemudian di Bangka Belitung, ya. Dan saya tahu itu sebenarnya datanya sangat bagus, tetapi tentu saja dia juga harus verifikasi lagi ya tentang proses-proses yang terjadi di sana. Tetapi bahwa kemudian bagaimana cadangan dari REE di wilayah Sumatera itu sangat besar, sehingga kita harapkan ya institusi geologi yang ada di Pulau Sumatera itu bisa membuat semacam database ya, sehingga kita bisa kelola ke depannya, kita bisa mengetahui mana yang potensi dan mana yang tidak. Ya. Dengan menggunakan pendekatan seperti yang saya jelaskan tadi secara sederhana, kita karakterisasi dulu batuan induknya atau jenis granitnya apa ya. Kemudian kita coba mengambil sampel ya dan menggunakan metode geokimia XRF, kita bisa lihat bagaimana cerium anomali dan lain sebagainya untuk menentukan ini bagusnya kita expect-nya ke ion adsorption ataukah di placer seperti begitu. Oke, Mas Aufa. Yang kedua nih Prof, dari Andi Febi Avionita, ini ingin bahwa beliau ini pernah membaca buku bahwa Promentium itu tidak dikategorikan sebagai REE karena merupakan buatan manusia. Gimana nih Prof? Iya, memang Prometium itu baru dikenal tahun 1900 bahkan sampai 1960 ya. Jadi dia itu sebenarnya buatan manusia, tetapi dia punya karakter itu sama dengan REE sehingga tetap digabungkan secara kimia ya di tabel periodik para ilmuwan di IUPAC ya itu kemudian tetap mengklasifikasikan dia sebagai REE. Tapi memang bahwa kemudian tidak dijumpai di alam benar ya, dia itu hasil dari fusi, hasil dari reaksi fusi nuklir ya. Tetapi dia punya karakteristik yang sama dengan REE seperti begitu. Ini masih lanjut lagi dari Andi Febi Avionita nih Prof. Metode untuk pengambilan sampel pada placer deposit bagaimana Prof? Untuk REE ini? Ya, kalau untuk di placer deposit very straightforward ya. Sebenarnya bisa dibuat semacam paritan ya, trenching. Biasanya kalau misalnya placer itu kita di sungai ataukah di beach ya. Jadi kita bisa buat semacam paritan ya. Kemudian dari paritan itu atau trenching seperti begitu ya. Kemudian kita mengambil sampel ya dari atas permukaan sesuai dengan kita bisa melihat perbedaan warna bisa, atau kita bisa menentukan sampai dengan 30 atau sampai 50 cm. Setiap 50 cm kita ambil ya sampai dengan katakanlah mungkin 1,5 meter seperti begitu. Nah, ini kita bisa lihat seperti apa prosesnya. Nanti kemudian kita bisa menghitung cadangan ya dengan ya secara statistik dengan sangat sederhana begitu. Kita panjang kali luas kali tebal ya. Tentu saja geokimianya kita harus tahu juga ya supaya kita dapat volumenya ya, supaya dapat spesifik gravitinya dan lain sebagainya. Yep. Lanjut lagi nih Prof. Kalau ini permintaan nih Prof dari Yudi Radianto. Materi slide-nya boleh di-share nggak Prof? Ya, insya Allah nanti saya kirim ke Mas Wildan. Mas Wildan ya
Mas Wildan silakan di-share. Saya sangat senang kalau banyak yang bisa membaca supaya sharingnya nanti ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi. Akan banyak ada mahasiswa yang bisa kemudian mengembangkan ke penelitian-penelitian yang sifatnya lebih advance mungkin, Pak Bambang. Siap, Prof. Ini, lanjut lagi nih, Prof, dari Angga nih, Prof. Bertanya, apakah satu source bisa menghasilkan light REE dan heavy REE? Iya, jadi sebenarnya bisa, tetapi kalau kita berbicara bisnis, ya orang nanti akan menentukan mau yang REE saja atau heavy REE begitu. Kenapa? Karena biasanya processingnya itu akan berbeda. Nah, jadi untuk saat ini yang saya perhatikan semua industri, kalau dia light REE, ya dia nanti akan fokus di situ. Walaupun harganya mungkin murah, tetapi depositnya besar gitu. Nah, kalau heavy REE, ya walaupun price-nya itu tinggi, tapi biasanya depositnya kecil. Nah, sehingga saya lihat di Cina, ya itu mereka akan lebih fokus kalau misalnya dia eksplorasi, mereka dapat light REE, mereka akan fokus di situ dulu. Nah, nanti kemudian infrastruktur, kemudian katakanlah mungkin metode, baru mereka akan sesuaikan kalau misalnya deposit dari REE itu habis. Baru kemudian heavy rare earth element. Lain kalau misalnya mereka berbeda. Jadi biasanya di satu tempat yang sama, bahwa kemudian heavy rare earth element dan light rare earth element itu hadir bersamaan, iya. Tetapi di situ ada yang priority. Jadi kalau misalnya yang light yang kemudian lebih besar cadangannya, mereka nanti akan fokus ke situ. Tapi kalau misalnya ternyata berdasarkan cut off grade, heavy REE-nya itu layak untuk kemudian viable, ya untuk kemudian ditambang, mereka akan menambang heavy rare earth element. Ya, seperti itu, Pak Bambang. Ini masih lanjut nih, Prof. Kalau mungkin kan apakah satu fase pembentukan atau beda? Yang tadi itu yang biasanya sama dia. Biasanya sama proses pembentukan antara light dengan heavy rare earth element, itu sama proses pembentukannya. Untuk source-nya, Prof, apakah S-type, I-type, atau IS-type, atau A-type yang tadi yang memungkinkan kedua-duanya itu? Ya, semua. Jadi kalau untuk I-type dengan S-type itu lebih kepada model deposit. Ya, jadi kalau kita I-type, kita nanti akan mengekspek ion adsorption, sementara kalau S-type kita lebih cenderung akan senang dengan pleasure. Nah, seperti begitu. Jadi kalau misalnya apakah dia light atau heavy, itu sebenarnya dua-duanya pasti akan ada. Cuma dia akan sangat tergantung dari proses geologi lanjutannya untuk kemudian dia bisa apakah heavy, tapi pasti akan light itu akan lebih banyak daripada heavy. Itu sudah tullahnya itu. Itu sudah teorinya. Nah, tinggal apakah heavy-nya itu masuk cut off grade apa tidak, seperti begitu. Baik. Ini ada tambahan lagi nih dari Dinda HK. Ini bertanya tentang apakah anomali EU pada wetheritt granitik juga dapat dijadikan indikator adanya ion adsorption ore. Atau menunjukkan tipe deposit yang lain. Oke, jadi anomali EU ya itu sebenarnya mengindikasikan ada tidaknya proses fraksinasi dari feldspar. Ya, jadi sedikit banyak dia tidak mempengaruhi apakah bisa dijadikan indikator dari ion adsorption ore apa tidak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang ion adsorption, kita akan lebih berbicara tentang dia apakah dia I-type ya ataukah dia X-type seperti begitu. Nah, jadi memang yang paling indikator yang paling penting itu adalah cerium anomaly. Kalau europium anomaly itu kita hanya bisa mengindikasikan bahwa apakah terjadi proses fraksinasi dari mineral-mineral feldspar ya, terutama plagioclase seperti itu. Baik, ini lanjut lagi nih Prof dari Yudi Radianto. Untuk kondisi granit di Bangka, placer apakah mungkin didapati deposit REE? Ini sudah bukan mungkin lagi, itu udah pasti ada. Ya, jadi kalau misalnya mau tanya mau sebenarnya begini ditanya itu placernya dijual kemana itu? Ya, jadi dari dulu sebenarnya RI-nya udah ada itu
Cuma ya karena memang kita tahu RII kan baru tahun 2000-an gitu. Nah, kita nggak tahu ini RII-nya dijual kemana gitu kan. Maksudnya pasirnya itu dijual kemana begitu kan. Nah, nggak tahu, mungkin udah diekstrak kiri kanan gitu. Tetapi bahwa kemudian ada, sudah pasti ada. Itu Bangka itu dari semua karakteristik udah memenuhi persyaratan, ya, itu terjadinya RII sebenarnya. Baik. Lanjut lagi ini dari Husni Rahim. Apakah RII yang akan terkayakan pada semua batuan granit atau hanya yang mengalami graisionisasi? Ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita berbicara granit, ya, jadi kita ada proses yang sebenarnya granit ya, kalau misalnya dia I-type kemudian S-type, dia sudah pasti mengandung RII. Jadi tinggal nanti apakah kemudian dia mengalami proses hidrotermal. Jadi hidrotermal itu sebenarnya juga bisa meningkatkan konsentrasi dari RII. Nah, kemudian kalau dia proses graisionisasi itu juga bisa. Ya, jadi proses-proses geologi lanjutan, ya. Jadi granitnya ini sudah ada sebenarnya RII di granit. Ya, kemudian dia terjadi proses ion adsorption. Ya. Kalau misalnya granit tersebut, ya, kemudian juga terkena proses hidrotermal, ya, nah biasanya juga akan terkayakan. Dia akan terkayakan RII-nya. Apalagi kalau dia terjadi proses graisionisasi. Ya. Baik, lanjut lagi ini, Prof. Ada tanggapan dari Angga nih, Prof. Kalau tidak salah, light RII itu early phase dan heavy RII itu late phase. Sehingga dimungkinkan di Bangka Belitung cukup melimpah, sedangkan di Sibolga bisa dimungkinkan terdapatkan potensi heavy RII. Ya, Gimana, Bro? bisa. Saya kira nggak ada. Ya, saya kira konsep nggak salah, ya. Early phase dengan heavy late phase, ya, itu bisa. Tetapi sebenarnya light dengan heavy, ya, itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh mineral, ya. Jadi mineral bearing RII-nya seperti begitu. Dan kalau misalnya dikatakan di Bangka Belitung cukup melimpah, di Sibolga heavy element, ya, itu tergantung di ini aja, dicoba di geokimia, ya, diambil sampelnya, kemudian nanti dibandingkan, ya, yang mana yang lebih melimpah seperti begitu. Tetapi sebenarnya lebih ke arah RII bearing mineral, ya, RII bearing mineralnya, yang mana yang kemudian terkayakan di situ. Kemudian ini tadi ada pertanyaannya lagi kok nggak salah Mas Bambang, ya. Ya, Di Bangka Belitung lanjutannya dilakukan nih. paritan trenching, Ya, bisa dipastikan dindingnya akan runtuh, Prof, karena litologinya lemah. Ya jangan sampai runtuh. Bagaimana caranya jangan sampai runtuh? Ya kalau misalnya mau dibor juga bisa. Jadi yang saya katakan tadi ini kalau misalnya mau penelitian. Jadi biasanya kalau mau penelitian kita bikin trenching, ya, kemudian kita ambil. Ya jangan ambil yang di dalam air atau yang di dekat air seperti begitu. Jadi atau dibatasi batas air laut gitu. Jadi lebih ke arah yang sifatnya udah kering, ya, dan kemudian diusahakan jangan sampai runtuh seperti itu. Ya. Itu teknik samplingnya, Prof, ya. Kemudian ini dari Ya, Novi, Prof, bisa dibaca langsung mungkin ya. Ini terkait dengan bagaimana perbedaan ion adsorpsi sama laterit bauksit pada batuan granit. Dan perbedaannya ketika dianalisis menggunakan XR dan ICP. Ya, kalau di bauksit, ya, itu ion shop itu jadi begini. Kalau bauksit kan biasanya kita harus mencari batuan-batuan yang banyak mengandung Al, ya, di situ, ya. Jadi menurut seperti pengalaman saya, ya, saya belum bisa mendapatkan hubungan korelasi langsung, ya, antar pengayaan bauksit dengan RII yang ada di situ. Kemudian perbedaan analisis menggunakan XRF dan ICP-MS. Kalau XRF biasanya kita hanya bisa mendapatkan hasil yang akurat untuk major oxide.
Sementara kalau untuk rare earth element karena dia sifatnya trace ya, ketika kita pakai XRF maka pasti tidak akan akurat karena XRF itu hanya bisa menilai atau hanya bisa mendeteksi yang sifatnya mungkin major oxide ya, dari Si sampai dengan katakanlah mungkin P2O5. Tapi kalau kita berbicara RI karena sifatnya sudah trace element sehingga kita lebih efektif untuk bisa menggunakan ICP ya. Jadi itu bedanya. Saya kira itu saja Pak Bambang ya. Udah terjawab semua mudah-mudahan ya. Nanti saya akan sharing Pak Bambang ke Mas Wildan. Baik, baik. Ada salam kenal dari Pak Angga itu Pak, dari Prof, dari Divisi Eksplorasi PT Timah. Oh iya Mas Angga, terima kasih Mas Angga. Sukses nanti ininya. Mudah-mudahan Timah nanti bisa mendapatkan satu deposit yang besar ya. Ini sebenarnya tinggal it's only a matter of beri kesempatan adik-adik ya untuk kemudian melakukan penelitian-penelitian. Mana tahu nanti database-nya dibuat ya, kemudian dipelajari, nanti bisa dapat arahnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan Mas Angga bisa menjadi pioner di PT Timah nanti untuk mendapatkan sebenarnya seperti apa cadangan yang bagus seperti itu. Di mapping aja, Mas. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Ini paparan yang sangat menarik, Prof. Ada permohonan maaf dari Pak Ketua Asprodi TEGI. Beliau agak sibuk, jadi tidak bisa gabung di kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ya, nanti sama-sama, Mas. ada lanjutan-lanjutan lagi dari Prof. Adi terkait dengan REI yang lagi hit di Insya Allah, mudah-mudahan. Ini, Prof. Oke, mungkin sudah meningkat waktu juga ini terkait dengan kesibukan semua pihak. Pak Wildan, gimana? Sudah masih ini atau sudah pergi ke ini ke kegiatan di sana, Pak? Masih standby, Pak Bambang. Ya, mungkin kita ambil gambar ya, seperti biasa. Betul, boleh. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu mengaktifkan videonya untuk kita ambil foto bersama. Silakan. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang mengikuti kuliah umum hari ini, silakan untuk mengaktifkan kamera atau videonya. Untuk dokumentasi dari kegiatan kita. Tuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Adi Maulana atas sharingnya, sangat luar biasa. Kemudian juga buat rekan-rekan semua, para dosen, juga dari pihak bapak-bapak atau ibu yang bekerja di dunia industri, terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk dimaklumi bahwa untuk Jumat ini sama menjelang tahun baru kemungkinan kita agak break sebentar kemungkinan karena cukup sibuk dengan kegiatan tutup tahun. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa berjumpa lagi di dalam waktu secepatnya ya Pak Wildan ya. Siap. Tuh. Akan kita umumkan selalu di grup Asprodi TEGI maupun pada lingkungan alumni atau mahasiswa pada seluruh universitas di Indonesia. Oke. Baik, sekali lagi Prof. Adi, terima kasih banyak atas paparannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk keberkahan kita. Amin, amin. Menjadi amalan kita kelak yang meringankan dan mendapatkan amal jariah insya Allah. Sekian. Saya sebagai pembawa moderator ya menjembatani sebenarnya, membantu mungkin juga jika apa yang saya bawakan mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kuliah umum yang lain dari Asprodi TEGI. Sekian saja, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih Mas Wildan, terima kasih semuanya ya. Salam sehat semua. Siap Prof. Adi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya, Pak Bambang. Baik, baik. Hati-hati di Lombok. Ya, Pak Bambang, makasih. Baik Bapak Ibu semua, saya tutup ya Zoom-nya. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.